Oke, welcome back all. Balik lagi ada gua sama Cesar. Hari ini kita bakal bahas Land Dweller, keluaran terbaru dari Rolex. Ya, dia terakhir kali keluar entirely new model itu sekitar 2012, yaitu Sky Dweller. Habis itu dia belum keluar model baru lagi yang benar berbeda, kayak misalnya dia kan dari dulu keluar Sky Dweller, GMT, Submariner, tapi kan diulang terus, cuma diganti-ganti motifnya. Kalau ini benar-benar dia keluarin model baru, bentukannya semua baru, dan ini salah satu reference ke jam yang dulu. Jadi model Land Dweller ini itu setelah sekian lamanya Rolex nggak keluar model baru, dia keluarin. Dan model ini tuh mirip dengan model yang dia pernah keluarin di tahun 1977. Iya, udah. Oyster Quartz. Rolex Oyster Quartz. Iya, Oyster Quartz yang dulu masih baterai. Dan dia modelnya itu sebenarnya agak mirip sama Tissot TRX ya. Nah, di sini makanya hari ini kita mau bahas untuk jam baru ini yang Land Dweller, apakah sebenarnya worth it untuk dibeli atau enggak? Oh, tunggu. Hari ini kita belum bahas nih, kita lagi pakai jam tangan apa? Gue hari ini lagi pakai ini GP Gyromatic. Ini gue beli dulu buat koleksi pribadi. Ini gue beli pas itu iseng kan, kayaknya gue lagi jalan-jalan di Singapura. Gue lagi jalan-jalan di Singapura, gue lihat ini lucu juga gitu, harganya juga murah. Gue beli dulu tahun 2019 deh kalau salah ya. 2019. Ini full 14K gold plated. Dan ini sekarang gue jual, karena jujur gue udah bosan juga pakainya. Buat lu pada yang mau, ini gue jual 9 juta. Dia jamnya estimasi tahun 1945. Jadi Indonesia belum merdeka, jamnya udah ada. Iya. Nah, kalau kali ini gue lagi pakai Tag Heuer Aqua Racer. Gue panggilnya Oreo ya, soalnya dia dialnya tuh bentuknya kayak Oreo. Ini kalau retail price itu mungkin di kisaran 80 jutaan. Tapi gue jual cuma 30 juta aja. Dia tahun 2022. Jangan beli bundling. Oke, jadi mulai masuk ke pembahasan. Rolex Land Dweller ini dia dikeluarin pada bulan lalu, which is di acara Watches and Wonders 2025. Mereka keluar dalam dua ukuran, jadi di ukuran 36 dan 40. Nah, lalu mereka keluar dalam 3 material. Steel dengan dial putih, lalu platinum dengan dial ice blue, dan juga rose gold dengan dial putih. Lalu dia dialnya itu bermotif honeycomb dial. Jadi kalau lu lihat itu dialnya itu lumayan unik lah. Sebelumnya Rolex belum pernah ngeluarin yang bentuknya kayak gini. Menurut lu kenapa namanya Land Dweller? Jujur, itu kita juga kurang tahu sebenarnya. Ya, ada Sky Dweller, ada Sea Dweller, sekarang dia bikin Land Dweller. Mungkin dia mau mencakup semuanya. Ada yang di langit, ada yang di bumi, sama ada yang di udara gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya kan nggak ada Land Dweller-Land Dweller-nya ya. Nggak ada Land Dweller ya. Modelnya itu kan agak klasik. Dia lebih ke dress watch sih ya. Menurut gue dia lebih ke dress watch. Dia lebih ke dress watch. Finish rantai dia yang sekarang juga beda lu pada kalau perhatiin. Dia tuh kayak Jubilee lu puter balik rantainya dan finishnya bener-bener doff semuanya. Nah, terus Land Dweller ini juga dilengkapi sama mesin yang baru, mesin in-house-nya Rolex yang baru itu kaliber 7135. Nah, terus teknologi barunya termasuk ada dynamic escapement wheel dan siloxy. Apa itu? Nah, jadi dia tuh membuat jamnya itu jauh lebih presisi. Makanya susah banget untuk Rolex produce suatu jam tangan dengan presisi dan di mass produce gitu loh. Oh, ini Land Dweller lu harus tahu dia juga anti magnet. Iya, benar. Jadi mungkin dulu mereka kan discontinue Milgauss, gua agak lupa ya, kayak 2023 mereka discontinue Milgauss. Itu mungkin buat mereka keluarin model baru seperti Land Dweller ini, di mana mereka bisa bikin model baru yang anti magnet dan mungkin emang beda model karena dia rantainya lebih dressy gitu dibanding Milgauss. Nah, untuk harga retailnya dari Land Dweller ini dia kan ada banyak tipe ya. Kalau yang steel itu ukuran 36 dan 40-nya itu di 235 juta dan 250 juta. Lalu untuk yang rose gold dia kira-kira di kisaran 700 jutaan lah. Dan yang untuk yang platinum dia di kisaran 1M. Nah, dia juga ada yang bezelnya itu diamond, baguette diamond. Jadi khusus untuk yang platinum dan full rose gold dia tuh ada keluarin pilihan bezel yang gerigi atau bezel yang baguette diamond. Ini salah satu ya bisa dibilang jam-jam dweller ya. Jam-jam dweller pertama yang emang dia
lebih formal dia. Lihat, dia bisa keluarin rose gold langsung, bisa keluarin platinum, ada diamondnya segala gitu kan. Dulu Sky Dweller keluar juga gak langsung banyak begitu. Bener. Sky Dweller keluar kan cuma ya biru, hitam, putih, yellow gold. Ya kalau zaman dulu tuh keluarnya tuh lumayan di dial nih. Iya. Tapi kalau sekarang itu pilihannya hanya satu. Kalau mau warna putih, steel. Iya. Kalau mau ice blue ya platinum gitu. Dan dia sekarang kali ini digeber langsung kalau sadar tuh. Bahannya langsung bagus kan. Iya. Langsung dikeluarin platinum. Iya. Jadi kalau platinum itu memang tingkat tertingginya dari material Rolex sih. Dan lu kalau bandingin platinum sama gold lainnya, dia emang jauh lebih berat dan pasti kerasa lu kalau lagi pegang platinum. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan, apakah Rolex Land Dweller itu worth it untuk dibeli? Siapa sih sebenarnya target audiensnya si Land Dweller ini? Nah, Land Dweller ini kan jamnya dressy. Terus dia itu juga retailnya tuh termasuk sebenarnya lumayan tinggi ya. Iya. Kan di 230 sampai 250 juta. Mirip-mirip dolar lainnya. Di atas Datejust retailnya. Tapi ya tetap di atas Datejust. Untuk material steel dia tuh di atas Datejust. Kenapa bisa harga retailnya tuh lebih mahal dari Datejust? Kalau menurut kita sih sebenarnya karena mereka pakai movement baru ya. Iya, movement Dan paling baru. Movement ini belum pernah ada di model-model Rolex manapun. Dan juga dia finishing baru juga, jangan lupa. Jadi menurut lu apple to apple gak sih harga yang mereka kasih di retail sama apa yang kita dapat gitu? Jujur kalau lu mau ngomong apple to apple sih agak susah. Karena sebenarnya apa yang kita dapetin, kalau lu nggak beli yang precious metals itu sebenarnya cuman satu itu jam baru, model baru, dan mungkin yang lu bisa dapetin itu sebenarnya untuk retailnya. Sekarang itu dia jam baru, model baru, dan mesin paling baru dia. Kaliber paling baru dari Rolex kan. Ya untuk retail sih sebenarnya mirip-mirip dia sama Sky Dweller, sama Sea Dweller gitu. Tapi balik lagi ini tergantung selera, lu suka atau enggak sebenarnya kalau sama Land Dweller ini. Karena kalau menurut gua dia mirip banget sama, adalah miripnya, nggak bisa gue bilang mahal banget, tapi ada miripnya sama PRX. Iya. Tissot PRX itu. Bener, sedangkan PRX kan harganya Iya. 10 juta gitu ya, under 10 juta. Ya kelihatan nggak ya kalau lu tuh pakai Rolex sama Tissot gitu. Iya, kan lu lihat banyak banget tuh hate comment-nya di awal kan. It's just another PRX, it looks like a PRX gitu semuanya. Iya, kalau reaksi pasar sih sebenarnya 50-50 ya. Memang Iya. ada beberapa orang itu yang suka banget, karena kan Rolex tuh udah lama banget nggak keluarin model baru. Ibaratnya baru keluar tahun ini kayak lagi hype lah. Tapi di lain sisi ada juga orang-orang yang ngerasa kok ini modelnya mirip banget sama PRX. Iya, Dan banyak juga yang salah paham. Banyak orang yang salah paham, sebenarnya mereka mikirnya itu Rolex ngikutin PRX, tapi sebenarnya Rolex yang paling pertama keluarin model-model seperti ini, Iya, which is yang di Oyster Quartz. tahun 77. Iya, tapi balik lagi ini kita ngomong karena barang kan belum masuk Indo. Gue belum pegang nih barangnya. Gue nggak tahu sebenarnya dia aslinya gimana. Dan gue harus bener-bener lihat dulu, bagus gak gitu. Dipakai Iya. tuh di try on sebenarnya bagus gak. Gue sih kalau untuk jam-jam pribadi tuh rata-rata tuh lebih banyak Oyster gue. Jadi gue sebenarnya dibilang juga kurang cocok sama jam-jam Jubilee. Terus kan harga retail udah muncul nih dari website Rolex semua. Kira-kira menurut lo market price si Rolex Land Dweller ini bakal gimana sih? Kalau untuk market price ya setiap jam Rolex di awal keluar kayak lu ingat dulu Sprite ada yang pernah cerita ke gue, dia PO dari orang itu sekitar 480 juta pertama kali keluar. Pertama kali keluar. Tapi itu balik lagi itu kan ya lu itu jam baru keluar. Lu kalau beli jam-jam baru keluar itu lu biasa beli gengsi. Beli gengsi. Yang kita gak menyarankan sama sekali. Karena menurut gue itu buang duit dan itu goblok. Kayak misalkan Iya. apa? Kayaknya Sprite. Sprite ya. Sekarang marketnya Sekarang market ya lu paling juga ke gue jujur gue beli paling 240, 230 gitu ya. Iya. Itu pun yang Jubilee. Soalnya emang semua harga retail ujung-ujungnya pasti ini nggak sesuai harga dia pertama kali keluar. Dan kalau untuk misalnya lu mau lihat kondisi pasarnya ntar gimana, itu sebenarnya masih 50-50 karena kita sebenarnya nggak tahu nih kalau masuk Indo tuh sebenarnya orang bakal suka atau nggak suka, tergantung kegoreng sama dunia kita tuh gimana. Karena lu tau kan kayak Batman kan sebenarnya retailnya murah banget, Pepsi retail murah banget, tapi karena kegoreng, oh ya ini bezel ini ceramik apa segala ini kali 2 kan. iya. Intinya kalau mau kita kasih tips and tricks nih ya. Jadi intinya kalau tiap kali Rolex launching sebuah model baru,
awal-awal tuh pasti harganya tinggi banget. Tapi by time setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh harganya itu mulai adjust sama demand-nya gitu loh, mulai sesuai gitu loh. Nah, kira-kira menurut lo ini Rolex Land Dweller ini bakal masuk ke kategori hard to get gak? Kayak Daytona, GMT gitu. Itu gue nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngomong sekarang. Karena bagaimana kita nggak tahu ntar kedepannya bakal dia kegorengnya gimana. Kalau misalnya emang kegoreng banget, oh banyak banget yang suka sejak pertama kali masuk Indo gitu. Barang sih pasti tetap ada di sini. Tapi kalau masalah hard to get sih, pasti lu bisa dapet barangnya, tapi tergantung harganya ntar berapa gitu. Kalau misalnya lu siap bayar lebih dan dia emang ternyata laku banget gitu ya, bayar pasti lebih mahal. Hard to get sih enggak, tapi emang pasti lebih mahal aja. Karena bahkan kalau kita pelajarin itu sebenarnya kalau di luar negeri itu udah ada beberapa dealer yang markup kali 3 dari harga retailnya. Buka berapa tadi? Kurang lebih 600-an. Nah, worth it gak 600-an lu beli Land Dweller? Lu pada lihat mau gak? Dengan 600 juta itu mungkin lu udah bisa dapat Daytona full gold yang tahun-tahun sebelumnya, yang tipe-tipe sebelumnya. Ibaratnya lu beli jam tangan seharga 600 juta, tapi materialnya itu steel. Is it worth it? Nah, kalau menurut gue pribadi sih enggak. Bener nggak? Iya. Gue lebih suka beli jam emang buat value-nya dibanding lu beli hype ya. Soalnya kayak ini lu beli gengsi. Ibaratnya kalau lo beli kan lo bisa jadi yang pertama buat ini gue pakai yang paling pertama Land Dweller, baru launching gue langsung pakai gitu. Iya, ntar setahun 2 tahun lu jual paling rugi ya. Pasti rugi 60% lah. Nah, terus untuk Land Dweller ini potensi investasinya tuh gimana? Apakah harganya akan naik? Menurut lu gimana? Menurut gua kalau potensi investasi dan lu dapet ini barang retail, dia tuh salah satu jam yang mesin baru, fungsi juga ada. Dia bukan jam biasa, dia bukan kayak Datejust. Fungsi dia juga ada kayak Sky Dweller. Sky Dweller kan ada beda-beda lah. Ada kelebihannya lah. Ada kelebihannya pokoknya. Land Dweller ini tuh ada kelebihan. Dan dimana untuk jam Rolex tuh rata-rata jam-jam yang ada kelebihannya gitu seperti Sky Dweller itu pasti trades above retail most of the time. Kecuali yang mau tahun-tahun tua gitu. Tapi yang menurut gue kalau lu pada bisa dapat retail ini masih bisa buat invest, tapi maybe gak terlalu lama pegangnya. Mungkin kayak kalau misalkan jam yang sekedar main dial apa segala macam itu kan kayak lu nggak ada value-nya gitu. Tapi ini teknologi baru lah ya. Iya, teknologi baru hitungannya. Iya, jadi kalau menurut kita sih mungkin ini suatu jam yang bagus ya kalau lu dapat retail. Tapi kalau untuk beli di harga market price sekarang, rasanya belum worth it. Lu boleh tunggu setahun 2 tahun lagi sampai price-nya adjust dulu. Nah, di situ lu baru bisa dapat good deal. Dan kalau mau beli good deal lebih good deal lagi, mungkin lu beli nanti pas udah ada second-nya. Udah ada second-nya. Iya. Jadi lu bakal beli gak sebenarnya ini jam? Gua. Iya. Kalau gua pribadi sebenarnya untuk Rolex Land Dweller ini gue suka ya. Karena dia keluar di ukuran 36 dan 40. Tangan gue nggak gitu gede dan gue pakainya pasti cocok. Kalau gue dapet retail gue pasti beli dan gue pakai. Tapi as for now kalau beli di market price yang model steelnya aja tadi even di 600 jutaan rasanya nggak worth it. Mending gue beli Daytona full gold yang second tahun tua ya satu ya. Iya. Itu sih. Tapi kalau menurut lu gimana? Gua enggak sih. Gua kurang demen aja modelnya. Ya balik lagi tergantung selera gue ya. Tapi bukan masalah harga, tapi gue emang gak suka aja modelnya. Karena satu, gue gak suka pakai Jubilee, dan menurut gue dia kekecilan buat gue. Karena gue sebenarnya pakai 36 gitu kurang cocok. Kecuali ini GP ya gue beli karena gue iseng dulu. Jadi menurut lo pada cop atau drop si Rolex Land Dweller ini? Coba kalian komen di bawah ya.